Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, apa kabar anak-anak pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, kita sekarang masuki halaman 18. Yang mana halaman 18 ini adalah tanda tak menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat, hari akhir. Baca dulu ya. Di antara tanda-tanda hari akhir adalah satu, banyaknya ulama muslim yang wafat, yang meninggal. Dua, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Tiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan dan sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. 5, banyaknya peperangan dan kerusakan di muka bumi. 6, minuman keras dan barang-barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. 7, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Baiklah anak-anak, kita sebagai generasi masa depan alangkah baiknya kalau kita merasa bersedih ketika para ulama kita meninggal dunia. Kenapa? Karena ketika ulama yang meninggal, otomatis akan berkurang yang akan menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, yang akan memerintah kepada kebaikan dan melarang kepada kejelekan, akan berkurang. Kalau yang membimbing kita kepada kebaikan berkurang, otomatis kemaksiatan, keburukan akan merajalela. Alangkah baiknya kita bersedih dan kita harus punya cita-cita untuk belajar agama. Bila perlu ya, suatu saat nanti ingin menggantikan ulama yang meninggal tersebut. Jangan merasa harus mau punya cita-cita menjadi ulama. Jangan mikir yang lain-lain ya. Kedua adalah ilmu agama tidak dianggap penting. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ketika orang sudah tidak menganggap penting lagi ilmu agama, terus yang dia anggap penting itu apa? Otomatis sebaliknya, agama itu kan petunjuk. Kalau sudah tidak menganggap penting petunjuk, berarti hidupnya terserah dewe.
maksudnya terserah, dalam tidak peduli dia dalam kesesatan atau tidak. Nauzubillah min dzalik. Dan ini semua akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah murka, maka kiamat kecil akan Allah kirim seperti tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Maksiat yang makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Nah, ini juga sama, ketika maksiat merajalela ini adalah mengundang murkanya Allah. Sebagaimana dilakukan oleh umat-umat dahulu, seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut yang melampaui batas. Yaitu dengan apa? Mereka melampaui batas dengan menyukai sesama jenis. Nah, itu membuat Allah murka, melampaui batas dari ketentuan yang maha kuasa. Allah udah tentukan laki-laki itu pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki, tapi mereka melampaui batas, malah menyukai sesama jenis. Nah, ini adalah mengundang murkanya Allah. Apa yang Allah lakukan terhadap kaum Nabi Lut? Allah balikan negara tersebut, yang bawah menjadi di atas, yang atas menjadi di bawah. Allah hancurkan kota tersebut. A'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah, begitu juga yang terjadi pada kaum Ad yang melampaui batas, Allah hancurkan. Begitu juga dengan Bani Israel yang Allah kutuk jadi monyet. Begitu juga tidak menutup kemungkinan seperti halnya terjadi di Indonesia pada beberapa tahun lalu yang terjadi tsunami di Bali. Para ahli agama berpendapat bahwasannya itu adalah bagian dari murkanya Allah. Karena apa? Ketika itu adalah di Aceh itu banyak maksiat merajalela di pinggir-pinggir pantai, karena banyak maksiat merajalela, mabuk-mabukan dan sebagainya. Maka Allah murka dan Allah kirim tsunami. Itu menurut para ulama, menurut kacamata para ulama. Itu juga banyak laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan laki-laki. Nah, itu juga sama, mengundang murkanya Allah. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi, sama mengundang murkanya. Jadi alangkah baiknya kita sebagai generasi penerus, kita harus selain menjaga diri kita dari hal tersebut, contohnya dari kita jangan meniru-niru pakaian perempuan kalau seorang laki-laki. Itu juga kalau kita jadi seorang perempuan, kita jangan meniru-niru pakaian laki-laki. Contoh, laki-laki jadi bencong, naudzubillah min dzalik. Ada sekarang LGBT, naudzubillah min dzalik. Itu adalah perilaku yang mengundang murkanya Allah. Peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Kita selain kita menjaga diri, kita juga harus senantiasa bisa mengajak teman-teman kita untuk
tidak melakukan hal-hal tersebut. Kemudian minuman keras dan barang-barang terlarang, narkoba, bebas beredar, sehingga menimbulkan kriminalitas dan merajalela sama semuanya. Dan munculnya orang-orang yang mengaku nabi dan rasul banyak sekali kemarin. Jadi bagi kita selayaknya dan seharusnya agar negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang penuh keberkahan, maka kita harus senantiasa amal ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana janji Allah dikatakan dalam Al-Quran, seandainya penduduk negeri itu beriman kepadaku, kata Allah, bertakwa dan beriman, niscaya aku akan jadikan negaranya itu baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negara yang berkah, makmur, dan perilaku kita ini adalah sesuai dengan yang dijanjikan Allah, yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Kerusakan di muka bumi itu adalah tidak lepas dari ulah tangan manusia sendiri. Maka bagi kita sebagai generasi penerus, terutama anak-anak yang Bapak cintai ini, kita harus bisa mengamalkan kebalikannya apa yang ditulis dalam buku ini dari nomor 1 sampai nomor 7. Jadi kita harus agar negara kita terhindar dari murkanya Allah. Dan kalau terhindar dari murkanya Allah, maka negara kita akan menjadi negara yang aman dari bencana, jadi negara yang berkah. Begitu ya anak-anak. Mungkin ini aja untuk pertemuan yang ke-7 ini. Untuk tugasnya adalah tulis bagian E ini, tanda-tanda hari akhir, halaman 18 sampai halaman 19 sampai nomor 7. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Sampai situ tulisnya ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.